Welcome back everybody. Saudara semua di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya dalam video channel YouTube yang sangat luar biasa ini. Sebelum saya mulai, mohon Bapak Ibu Saudara semua di seluruh dunia, di bawah video ini ada tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Jika Bapak Ibu masih melihat berwarna merah, berarti Bapak Ibu belum subscribe. Mohon dipencet sehingga warna merah subscribe itu berubah menjadi warna hitam. Jangan biarkan tetap berwarna merah, karena warna merah itu identik dengan tanda bahaya, biasanya danger. Jadi Bapak Ibu mohon di subscribe yang warna merah itu menjadi hitam, terus ditekan lonceng all semua ya. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Oke, saya mulai video yang sangat luar biasa ini. Video kali ini saya bicara tentang fenomena Omicron, varian baru yang cukup varian of concern, yang cukup mengkhawatirkan menurut riset dari WHO. Menurut apa yang dipublish oleh WHO, membuat seluruh dunia mengkhawatirkan dampaknya sekarang di Amerika, di Eropa, di Asia, ya, di Hong Kong, China, di semua negara. Bahkan sudah sampai di Singapura katanya virus ini hari ini ya, sudah sampai di Asia Tenggara, sudah mendekati pintu masuk ke Indonesia, negara kita. Saya buat video ini sebenarnya karena sebenarnya saya itu selalu menginginkan sesuatu yang berimbang ya. Jadi para pemirsa di Indonesia maupun di dunia itu juga harus mendapatkan berita, informasi ya, mendapatkan analisa yang berimbang ya. Jangan selalu di satu sisi ya. Jadi Anda juga harus melihat sisi yang lain, karena kadang-kadang jadi ada satu ini karena ada seorang analis di suatu bank, di satu sekuritas terbesar di Indonesia ini. Dia sebagai chief analis. Dia mengatakan bahwa virus Omicron, varian baru ini yang terjadi di negara yang muncul di Afrika Selatan, itu adalah sebuah negara yang tidak punya dampak ekonomi terhadap tidak punya dampak ekonomi langsung ya, indirect ya, tidak secara langsung berdampak terhadap ekonomi global. Hanya sebuah negara kecil. Dia bilang Afrika Selatan sebuah negara kecil. Nah, ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara di seluruh dunia, bahwa seorang chief analis mengatakan hal seperti itu. Saya nggak tahu ini sebuah pesanan atau memang dia tidak mengerti ya tentang kondisi ekonomi dunia. Dia berbicara di suatu televisi berita media yang cukup terkenal yang membicarakan tentang investasi, tentang saham. Dia mengatakan hal yang sepertinya saya pikir dia sedang mabuk ya, atau melantur ya. Seorang chief analis mengatakan itu negara yang tidak punya dampak apa-apa, hanya negara kecil Afrika Selatan itu. Ya, dia ngomong kayak begitu. Jadi tidak ada membuat dampak yang masif terhadap ekonomi global. Saya mau katakan kepada Anda semua di sini, saya kasih informasi berimbang bahwa Afrika Selatan, kita bukan bicara mengenai virus ini muncul di Afrika Selatan. Dia bilang kan tidak seperti muncul di China yang punya dampak yang besar. Ya. Di Afrika Selatan muncul virus ini, tapi virus ini menyebar ke seluruh dunia. Ya, sudah sampai di Asia, di Eropa, di Amerika. Nah, dampaknya yang saya mau kasih tahu bahwa saya harus beda dengan, saya kasih tahu yang benar di sini, bro. Ini dengan adanya muncul lagi. Saya nggak tahu ini. Pokoknya dengan muncul varian baru ini, di mana varian Delta yang sudah mau hampir habis daya kekuatannya, muncul lagi varian baru yang namanya varian of concern B11529 atau Omicron nama kerennya, di Afrika Selatan, dan sudah lonjakannya katanya menurut WHO itu punya lonjakan proteinnya, mutasinya bisa 32 lonjakan protein, bisa menembus menginfeksi sel vaksin yang tersedia sekarang ini
tidak punya daya tahan terhadap varian baru ini, Omikron ini. Daya ampuhnya sungguh luar biasa. Lah, kalau sampai memang begitu, berarti virus ini akan punya penularannya yang begitu cepat. Ya, katanya bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, itulah kalau virus ini menyebar, otomatis semua negara. Nah, inilah seorang chief ekonomis di suatu bank investasi perusahaan sekuritas terbesar mengatakan tidak ada hari ini, tidak ada dampak terhadap ekonomi global ya, tentang dampak yang buruk terhadap ekonomi global. Nah, sekarang kalau semua negara melakukan lockdown, saya nggak tahu dia pakai analisa apa ya. Ya, kalau negara, saya tolong Anda dengar ini, kalau semua negara di dunia, negara melakukan lockdown berarti apa? Semua di karantina di rumah. Saya mesti ngajarin dia lagi. Berarti pasar tenaga kerja itu jadi berhenti, ya. Kalau orang tidak bekerja lockdown, berarti apa? Yang terganggu apa? Rantai pasoknya, pasokan global terganggu. Jika rantai pasok itu terganggu, maka apa? Menyebabkan semua harga menaik. Jadi inflasi kan, semua harga naik. Lalu kalau ada semua negara inflasi, itu tidak mengganggu, tidak punya dampak yang masif. Aduh, aduh, gimana ya? Saya nggak tahu itu cara analisanya. Nah, ini saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya. Nah, itulah. Ini bicara sesuai pesanan atau bicara apa adanya atau sesuai kemampuan dia. Ya. Nah, ini akan terjadi dampak yang masif terhadap ekonomi global dengan adanya lockdown ini. Anda mengerti, lockdown ini punya penyebab yang masif terhadap pertumbuhan ekonomi global dan perlambatan ekonomi global. Dengan ada lockdown yang udah pasti mengganggu pasar tenaga kerja. Orang tidak bekerja, tidak ada yang mensuplai barang, rantai pasok terganggu. Anda sudah bisa lihat aja di Amerika, di China, ya, kontainer-kontainer yang disebut selalu bilang kiamat kontainer, tidak ada yang mendistribusikan, lain-lain segalanya. Nah, ini menyebabkan harga itu melambung tinggi. Di Amerika, inflasi yang sudah cukup mengkhawatirkan, ya, sudah semakin tinggi. Menjelang Natal ini, tahun baru, nanti di tahun 2022 akan semakin tinggi, ya. Kalau misalnya virus varian baru ini menyebar, kita tidak bicara di Afrika, dia menyebarnya ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke China. Ini membuat masif ekonomi global akan terpuruk, akan menjadi kekacauan di sini, akan menjadi pertumbuhannya terhambat di sini karena rantai pasok terganggu, inflasi yang tinggi. Apalagi menekan itu Bank Sentral Amerika Serikat dalam penekanan untuk cepat-cepat naikin suku bunga. Gubernur Bank Sentral The Fed Jerome Powell sudah mewacanakan ini untuk sesegera mungkin menaikin suku bunga untuk menekan laju inflasi ini. Jika Gubernur The Fed Jerome Powell menaikin suku bunga sesegera mungkin, maka ini sudah beralih ke suku bunga tinggi di dunia. Eropa akan naikin suku bunga, dan kita nanti di Asia juga akan di Eropa, bank sentral Eropa, bank sentral Eropa naikin suku bunga, maka di bank sentral di Asia juga ikut menaikin suku bunga. Otomatis kita di Indonesia akan menaikin suku bunga. Nah, dampaknya terhadap ekonomi kita ya pasti ada dengan kenaikan suku bunga itu. Apakah kita sudah siap dengan suku bunga tinggi itu? Ini yang jadi masalahnya. Di tahun depan nanti, kondisi akan udah pasti tahun depan itu pasti kondisinya tidak baik. Dia mengatakan juga bahwa, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi 5,2%, di atas 5%. Saya katakan di bawah 5%. Bagaimana acuannya supaya bisa kondisi ekonomi kita naik jadi 5%? Dari mana acuannya? Kita ini Indonesia ini sangat tergantungan terhadap kondisi ekonomi dari negara-negara maju itu. Amerika, China. Ekspor kita bertumbuh itu tergantung dari mereka. Kita ini selalu mengandalkan ekspor, tergantung China, Amerika.
Bagaimanakah Anda bisa mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita bisa tumbuh 5,2%? Katanya sektor swasta bertumbuh. Bagaimana? Sedangkan rupiah kita akan bakal lemah nanti. Rupiah melemah, inflasi tinggi, lockdown. Nanti kita akan PPKM lagi bulan Januari, kita tingkatkan lagi, naik level, PPKM lagi. Nah, setelah itu gimana? Terganggu semuanya. Inflasi tinggi, ekonomi dalam kondisi yang stagflasi. Dan ini akan terjadi stagflasi global. Stagflasi global akan terjadi di tahun 2022. Maka kondisi itu, ekonomi itu semakin buruk. Dampak dari apa? Dari ekonomi itu akan maju, itu mobilitas orang itu makanya kan dibuka semuanya. Jangan ditutup ruang gerak. Penerbangan antar negara dunia itu dibuka, aksesnya dibuka. Kalau dengan adanya tertutup aksesnya, di dalam negeri sendiri ditutup, lockdown, penerbangan ke luar negeri ditutup, ya sudah, ekonomi dalam perlambatan. Tidak ada perdagangan. Nah, inilah dampaknya. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa tidak ada dampaknya terhadap ekonomi global yang masif dan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5,2%. Ini makanya saya selalu di video saya katakan bahwa saya selalu hadir untuk memberikan informasi yang berimbang. Kita jangan terlalu percaya dengan hal-hal sesuatu yang tidak masuk. Dia seorang yang bicara tidak masuk logika. Dia hanya bicara yang walaupun ada orang sudah sakit kronis ini, tapi ngomongnya masih sehat, masih baik ya. Jangan seperti gitu. Kita harus bicara apa adanya, bicara jujur ya. Biarlah orang itu mengambil solusi ya, mengantisipasi, jadi waspada. Jangan sampai membuat orang itu terbuai dengan analisa-analisa yang tidak objektif ya. Jadi saya mohon tolonglah, kasihanilah orang-orang itu, kasihan. Jangan apa yang memang terkejadian kita beritahukan apa adanya, bahwa ini memang kejadian seperti ini. Dampak dari varian baru, jika itu mengkhawatirkan, menakutkan, maka akan dilakukan lockdown. Nah, lockdown ini itu membuat ekonomi itu semakin terpuruk ya. Tidak ada lockdown membuat bagus ekonomi, semakin terpuruk dengan lockdown itu. Yang jelas bahwa mengganggu rantai pasok. Jika rantai pasok terganggu, maka inflasi akan cukup tinggi. Ya, di situ. Nah, kalau inflasi yang cukup tinggi, ya sudah. Dengan kondisi produksi yang menurun, ya, karena pabrik-pabrik tidak berproduksi. Pertama, karena biaya bahan baku mahal, ya. Terus tidak ada permintaan, ya. Akhirnya jadi namanya stagflasi masif di seluruh dunia. Dan pasar global menuju ke kehancurannya. Nah, Anda tidak usah khawatir untuk bulan Desember ini. Desember, saya ulang lagi di video saya seperti video sebelumnya, bahwa Desember, Januari, Februari itu market akan bullish ya. Karena memang itu tradisi window dressing dan January effect itu tetap ada. Dan biasanya juga yang selalu saya amati selama saya hidup di dunia keuangan ini ya, dunia pasar modal ya, forex ya. Yang saya amati selalu biasanya kalau mau kejadian luar biasa terjadi, itu ada sentimen market dulu. Dia mengangkat ke atas dulu. Ya, setelah itu baru dibanting lagi yang tajam ke bawah. Itu biasanya begitu. Ya, Anda tidak perlu harus percaya nanti, tapi saya bicara tentang pengalaman saya. Anda nanti buktikan sendiri aja. Apa yang saya bicarakan ini benar adanya atau tidak. Ya, karena ini pengamatan saya selalu begitu. Jadi nanti Desember, Januari, Februari itu market yang benar-benar sentimen ke atas. Jadi, nah Anda manfaatkan ini 3 bulan ini, Anda harus profit yang optimal. Anda mau trading saham, Anda mau trading currency, apapun juga, Anda tetap tutup mata beli. Market akan naik terus. Nah, nanti setelah habis Februari pertengahan, Anda siap-siap. Karena Maret akan ada kejadian yang sangat luar biasa, itu market global crash. Kejatuhan besar market global itu pada Maret 2022. Ya, jadi Anda di seluruh dunia, Anda lihat video ini ya, bahwa Maret 2022 akan terjadi kejatuhan pasar keuangan yang cukup besar sepanjang sejarah. Karena ya, Amerika sudah benar-benar inflasi yang cukup luar biasa.
Nah, yang paling parah itu karena kalau kita ini sudah menuju ke kalau memang itu merebak gitu benar-benar Omikron itu merebak di seluruh dunia seperti pertama COVID-19 pertama kali itu. Nah, ini kan dunia sudah tidak ada stimulus, ya. Maka kondisi ekonomi akan semakin parah. Stimulus itu harus, kalau memang ini merebak yang parah, stimulus itu harus keluar lagi. Dunia semakin parah, semakin tidak bisa terkendali. Inflasi akan semakin tinggi, membuat keadaan ekonomi global bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Jadi di sini yang saya mau share kepada Bapak Ibu bahwa tidak usah khawatir untuk Desember, Januari, Februari, tetapi khawatirlah Maret 2022 ke atas. Karena itulah kondisi ekonomi global crash dari kejadian-kejadian yang mulai tahun Maret 2020 ke atas. Ini akan setelah market jatuh ya pada 9 Maret 2020 market diangkat ke atas. Nah, ini mesti balik lagi jadi double bottom. Dia harus jatuh lagi nanti. Jatuh lagi nanti Maret 2022. Jadi saya beri informasi yang beda dengan yang mereka beri informasi bahwa tidak ada kejadian apa-apa nanti ekonomi membaik 2022. Bullshit. Anda buktikan bahwa ekonomi akan semakin memburuk tahun 2022. Dampaknya pasti Indonesia pasti kita kena dampaknya. Kita kan globalisasi, spill over, kita pasti kena. Ya, kita pasti kena. Kita tergantung China, Amerika. Jika mereka ekonominya ambruk, bursa saham ambruk, ya kalau Dow Jones batu-batu ya kita udah kena. Data capital outflow itu kan sudah ada data yang saya berapa video kemarin saya sudah beritahu bahwa capital outflow dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa 1 sampai 15 November sudah 23 triliun. Nanti kita lihat tanggal 16 November sampai 30 November ini apakah berapa triliun lagi yang sudah pergi. Ya. Kita lihat saja nanti. Sekian informasi saya yang berharga ini. Anda jangan lupa selalu saya katakan bahwa Maret 2022 market crash global. Apa yang saya katakan ini pasti akan terjadi. Anda boleh buktikan saja. Karena ini adalah orang bilang dampak dari akumulasi masalah-masalah yang sudah terjadi selama 2 tahun ini. Dan puncaknya Maret 2022. Sekian informasi saya yang berharga ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semuanya. Dan Anda tetap di channel YouTube yang sama ini. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan Anda tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Terima kasih. Sukses untuk Anda.